Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadia dengan NIM 2019-07-338. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian untuk memenuhi tugas metodologi penelitian dengan judul Strategi Menghadapi Krisis Ekonomi Melalui Peran Perbankan Syariah. Di sini saya akan membahas latar belakang masalah. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami krisis mata uang disusul dengan krisis moneter yang pada akhirnya terdampak krisis multidimensi. Krisis yang terjadi akibat krisis rupiah tersebut dapat dijelaskan dari sisi penawaran agregat dan permintaan agregat Tambunan tahun 2000. Indonesia dilanda krisis pertama kali pada tahun 1997 sampai 1998. Salah satu sektor yang terdampak pada krisis ini adalah sektor perbankan. Saat ini, pandemi COVID-19 yang sedang melanda negara sangat memukul Indonesia. Tidak hanya dari sektor perbankan, tetapi juga sektor perekonomian pada umumnya. Banyak negara yang melaporkan lambatnya pertumbuhan ekonomi hingga masuk ke dalam jurang resesi ekonomi. Indonesia pun diambang resesi. Sejumlah ekonom memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 dan 3 tahun 2020 akan negatif. Ini diartikan sebagai krisis ekonomi yang akan mengancam Indonesia. Dengan demikian, krisis ekonomi bukan hal yang baru bagi Indonesia karena Indonesia sendiri telah mengalami setidaknya 3 kali krisis ekonomi. Dalam hal ini, peran perbankan syariah ikut mengambil peran dalam mengatasi krisis yang sedang terjadi di Indonesia. Di dalam perbankan, ia memiliki peran sebagai strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui proses intermediasi atau kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana maupun penyediaan jasa keuangan. Berlandasan prinsip syariah, ketika ekonomi konvensional melemah, maka ekonomi syariah dapat membantu menyelamatkan sebagian ekonomi masyarakat. Hal ini tentu saja akan berdampak terhadap membaiknya krisis ekonomi di Indonesia. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, apa peran perbankan syariah dalam menghadapi krisis di Indonesia? Yang kedua, bagaimana strategi perbankan syariah dalam menghadapi krisis di Indonesia? Kemudian ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui peran perbankan syariah dalam menghadapi krisis di Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja strategi perbankan syariah dalam menghadapi krisis di Indonesia. Lalu ada luaran program. Yang pertama, luaran yang diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk mengedukasi masyarakat mengenai bagaimana peran perbankan syariah dalam menghadapi krisis ekonomi di Indonesia. Yang kedua, luaran lain yang diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk munculnya literasi atau opini masyarakat untuk memberikan masukan mengenai bagaimana strategi yang dapat dibentuk oleh perbankan syariah untuk menghadapi krisis ekonomi atau membentuk perbankan ekonomi yang tahan terhadap krisis. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, penelitian ini diharapkan mampu memberikan strategi baru bagi lembaga perbankan syariah untuk mengelola perekonomian dengan baik di tengah terjadinya krisis di Indonesia. Yang kedua, penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan baru masyarakat dan pemerintah untuk mengembangkan perekonomian berbasis syariah agar lebih tahan dalam menghadapi krisis ekonomi. Lanjut landasan teori. Saat ini krisis keuangan yang terjadi dikarenakan melambatnya laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena adanya pandemi COVID-19. Hal ini menyebabkan munculnya tantangan baru bagi lembaga keuangan di Indonesia untuk memperbaiki laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Salah satu lembaga keuangan yang berperan penting dalam membantu mengatasi masalah perekonomian di tengah krisis adalah perbankan syariah. Bank syariah memiliki keunikan jika dibandingkan dengan ekonomi konvensional. Di bank syariah, besar rasio yang disepakati saat awal akad adalah sistem bagi hasil. Ini yang membedakan dengan bank konvensional yang masih menerapkan konsep riba.
suku bunga di bank konvensional bisa berubah sesuai dengan suku bunga di Bank Indonesia. Sedangkan di bank syariah diterapkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan porsi di awal akad yang akan dijalankan hingga akhir perjanjian. Kemudian dalam bahasa sederhananya, jika kondisi ekonomi bank syariah bagus dan memperoleh keuntungan yang besar dari penyaluran pembiayaan karena usaha para nasabah juga bagus, maka nasabah yang menabung juga akan mendapatkan keuntungan yang besar karena menggunakan sistem bagi hasil. Sebaliknya, apabila kondisi ekonomi kurang bagus, sedang dilanda krisis yang mengakibatkan para nasabah pembiayaan mengalami penurunan pendapatan, maka kewajiban bank dalam memberikan bagi hasil kepada nasabah penabung akan menyelesaikan. Dengan seperti itu, maka peran bank syariah sudah terlihat jelas bahwa bank syariah akan membantu memberikan keuntungan bagi para nasabah dengan cara menerapkan sistem bagi hasil. Dan ini akan membantu menstabilkan perekonomian masyarakat di tengah krisis yang sedang terjadi di Indonesia. Selain itu, bank syariah juga berperan dalam membantu memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana dengan cara yang mudah, memiliki akad yang jelas dan terhindar dari unsur riba, serta adanya transparansi antara pihak nasabah dan pihak bank syariah itu sendiri. Kemudian untuk membantu perekonomian di Indonesia yang menghadapi krisis yang terjadi pada saat ini, perbankan syariah harus menerapkan strategi untuk fokus mempertahankan eksistensinya agar kemudian dapat menaikkan posisi pada situasi pasar yang tidak menentu ini. Ini ada strategi bertahan hidup, itu mengadopsi strategi survival menjadi suatu keharusan bagi manajemen bank agar tetap bisa menjalankan fungsi intermediasi di waktu krisis. Strategi ini mencakup strategi konsolidasi. Strategi ini diaplikasikan melalui perlindungan dan penguatan posisi bersaing di bank syariah di pasar. Kemudian yang kedua ada pengoptimalan keunggulan biaya. Ini pencapaian tingkat keuntungan bagi pemegang saham dan deposan yang lebih tinggi dari biasanya akan memudahkan bank syariah menerapkan strategi konsolidasi seperti yang sebelumnya. Cara terbaik adalah dengan memotong biaya operasional service cost yang dikeluarkan. Kemudian ada strategi merger dan akuisisi. Lalu selanjutnya ada strategi keluar menyerang. Strategi ini digunakan bank syariah dengan mengambil inisiatif untuk memaksimalkan peluang dan meminimalisir ancaman. Yang pertama ada ekspansi pasar, yakni pasar ini menyediakan nasabah dari sektor baru seperti pembiayaan UMKM, pemberdayaan perempuan, dan kebutuhan pendanaan APBD bagi pemerintah daerah. Yang kedua ada strategi diversifikasi. Bank syariah bisa mengeluarkan produk baru atau melakukan inovasi terhadap produk yang sudah ada, tentu dengan persetujuan Dewan Pengawas Syariah. Hal ini dapat dikerjakan bersama dengan pengenalan segmen pasar yang baru. Kemudian yang terakhir, kepemimpinan dinamis. Krisis juga otomatis memaksa bank mengubah sasarannya secara mendalam dan struktural. Oleh karena itu, pimpinan bank syariah dituntut mengambil tindakan yang responsif, cerdas, dan cukup fleksibel. Yang terakhir, metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini berfokus kepada strategi perbankan syariah dalam menghadapi krisis ekonomi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai apa saja peran perbankan syariah serta bagaimana ketahanan perbankan syariah dalam menghadapi krisis ekonomi di Indonesia. Proses pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca jurnal dari penelitian terdahulu dan penelitian yang terbaru.
Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.